Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi kaidah kebahasaan di dalam pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus mampu menentukan kaidah kebahasan pidato persuasif. Selain itu, kalian juga harus mampu untuk menelaah kaidah kebahasaan di dalam teks pidato persuasif. Sekarang, kita ingat-ingat kembali terkait dengan kaidah kebahasaan. Ada yang tahu apa itu kaidah kebahasaan? Ayo, siapa yang tahu? Kaidah kebahasaan merupakan aturan-aturan kebahasaan yang menjadi ciri atau pembeda di dalam teks. Jadi, bisa kita katakan bahwa antara satu teks dengan teks yang lain memiliki kaidah kebahasan yang berbeda. Jika memang kaidah kebahasan yang dimilikinya itu sama, pasti memiliki ciri atau pembeda yang membedakannya dengan teks yang lain. Berikut ini terdapat kaidah kebahasaan di dalam pidato persuasif. Yang pertama, ada nominalisasi atau pembendaan. Yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Yang ketiga, penggunaan kalimat aktif. Yang keempat, penggunaan kata teknis. Yang kelima, penggunaan sinonim dan antonim. Yang keenam, penggunaan kata benda abstrak. Yang ketujuh, penggunaan konjungsi. Yang kedelapan, penggunaan modalitas. Yang kesembilan, penggunaan kata sapaan. Yang kesepuluh, penggunaan kalimat persuasif. Dan yang terakhir, atau yang kesebelas, penggunaan kata emotif. Kaidah kebahasan yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi merupakan proses pengubahan kata kerja atau verba dan kata sifat atau adjektiva menjadi kata benda. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kata nominalisasi ini merupakan hasil dari pengubahan kata kerja dan kata sifat. Di sini terdapat dua contoh atau dua kalimat yang menggunakan nominalisasi. Kita lihat dulu kalimat yang pertama. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Lalu yang kedua, pemberlakuan undang-undang anti kekerasan dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, bahwa kalimat yang pertama ini masih menggunakan kata kerja. Lalu, ketika kata kerja ini kita ubah menjadi kata benda atau nominalisasi, maka memberlakukan ini diganti menjadi pemberlakuan dan struktur kalimatnya pun menjadi berubah. Jadi seperti ini, pemberlakuan undang-undang anti kekerasan dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu untuk nominalisasi. Atau jika kalian bingung ini kata benda atau bukan, kalian bisa cek di kamus, baik kamus fisik dalam bentuk fisik atau kamus dalam bentuk online. Nah, biasanya di kamus itu nanti ada N, A, sama V. Kalau misalnya N itu sudah pasti kata benda, kalau A itu adjektiva, kalau V itu pasti verba atau kata kerja. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif ini biasanya ditandai oleh predikat yang memiliki imbuhan di, ter, ke, an, dan teran. Contohnya, pembangunan ini harus dihentikan. Lalu contoh yang kedua, PPKM darurat dilaksanakan secara disiplin. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah bentuk pasif, dihentikan. Kalau bentuk aktifnya sudah pasti menghentikan. Begitu pula dilaksanakan. Bentuk aktifnya yaitu melaksanakan. Dan yang perlu kalian ingat, imbuhan di ini berbeda dengan kata depan di. Kalau kata depan, dia itu biasanya menyatakan tempat. Kalau imbuhan di
dalam bentuk kata kerja. Dan juga dari segi penulisannya pun berbeda. Kalau imbuhan di, penulisannya itu tidak dipisah. Sedangkan kalau keterangan tempat atau kata depan di, itu penulisannya itu dipisah. Nah, selanjutnya kata ganti orang. Seperti kita ketahui bahwa kata ganti orang itu ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, lalu ada jenisnya tunggal dan juga jamak. Kemudian, di dalam teks pidato persuasif ini, biasanya kata ganti yang digunakan itu ada kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia, lalu kata ganti orang ketiga jamak, mereka, dan juga ada kata ganti orang pertama jamak, kita. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan prokes dengan disiplin. Di sini jelas terlihat bahwa adanya penggunaan kata ganti orang pertama jamak yang ditandai oleh kata kita. Sekarang kita masuk ke penggunaan kalimat aktif. Kalau tadi kita membahas bentuk pasif dari sebuah kata atau kalimat, sekarang di dalam pidato persuasif itu biasanya menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini biasanya ditandai oleh imbuhan me dan juga imbuhan ber. Contohnya sebagai berikut. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Di sini jelas ya. Di sini ada imbuhan me, yaitu dari kata menjaga. Nah, berarti ini merupakan penggunaan kalimat aktif. Lalu, selanjutnya penggunaan kata teknis. Seperti yang kita sudah pelajari waktu kelas 7 dan kelas 8, kalian mengenal istilah kata teknis. Kata teknis itu bisa kita katakan sebagai kata istilah yang digunakan di dalam bidang keilmuan. Jadi, kata teknis ini disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Contohnya, ketika kalian ingin menyampaikan pidato persuasif yang bertemakan ajakan melestarikan hutan, maka kata teknis yang digunakannya itu tidak jauh dari topik yang akan dibahas, yaitu terkait dengan hutan. Nah, kalian bisa lihat kalimatnya. Kita harus melakukan reboisasi agar kelestarian hutan tetap terjaga. Nah, di sini adanya penggunaan kata teknis reboisasi. Nah, inilah yang disebut sebagai kata istilah atau kata teknis. Selanjutnya, penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim merupakan persamaan makna kata, dan antonim merupakan lawan makna kata. Jika dulu kalian mengatakan bahwa sinonim adalah persamaan kata, lalu antonim adalah lawan kata, itu merupakan hal yang keliru, karena sebenarnya yang memiliki persamaan dan lawan itu adalah makna katanya, bukan bentuk katanya. Contohnya, sikap egois dan individualistis harus dijauhkan dari diri manusia. Egois dan individualistis ini merupakan penggunaan sinonim. Lalu, contoh dari antonim adalah kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Di sini terdapat penggunaan antonim, yaitu keuntungan dan kerugian. Sekarang kita ingat kembali tentang penggunaan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Kalian bisa lihat di sini ada jenis-jenis konjungsi yang digunakan di dalam bahasa Indonesia. Ada konjungsi penjumlahan, konjungsi pertentangan, pembetulan, penegasan, pembatasan, pengurutan, penyamaan, penyebaban, persyaratan, tujuan, penyuguhan, kesewaktuan, pengakibatan, penjelas, penyimpulan. Nah, dari konjungsi-konjungsi ini, kalian sudah harus tahu. Misalnya, pada konjungsi penyebaban, ditandai oleh kata karena, sebab, lantaran, lalu konjungsi tujuan, ditandai oleh kata agar, supaya, guna, untuk, dan konjungsi-konjungsi lainnya. Intinya, dalam penggunaan konjungsi ini, kalian harus tahu kata yang menandainya itu apa, agar nanti ketika bertemu dengan kalimat, kalian sudah tahu, misalnya, bahwa termasuk ke dalam konjungsi penjelas.
Lalu sekarang masuk ke penggunaan kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan sebuah kata yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Misalnya, kalau benda yang dapat dilihat oleh mata seperti meja, kursi, papan tulis, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Tetapi kalau bentuk abstrak ini biasanya itu tidak ada wujudnya, tetapi itu merupakan suatu bentuk dari kata benda. Contohnya, kata empati, kata layak, dan kata sejahtera. Kalian bisa lihat sendiri, atau kalian bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik bentuk fisik atau bentuk online, kalian bisa lihat bahwa di situ kata empati, kata layak, sejahtera itu termasuk dalam golongan kata benda, dan di kamus itu tertulis dengan N, seperti itu ya. Penggunaan modalitas. Modalitas merupakan keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Biasanya bisa mengenai perbuatan, keadaan, atau peristiwa. Dan ditandai oleh kata ingin, mau, hendak, akan, dapat, bisa, boleh, mungkin, barangkali, harus, mesti, wajib, perlu, patut, seharusnya, semestinya, sebaiknya, selayaknya, sepantasnya, seyogyanya, dan lain sebagainya. Kata-kata yang menandainya ini harus betul-betul kalian ingat, harus betul-betul kalian pahami, agar nanti ketika bertemu dengan kalimat, kalian tidak bingung bahwa kalimat tersebut termasuk ke dalam penggunaan modalitas. Penggunaan kata sapaan. Seperti kita ketahui, pada bagian pendahuluan itu terdapat kata sapaan. Kata sapaan ini digunakan sebagai ucapan penghormatan. Lalu, dalam kaidah kebahasaan, penggunaan sapaan ini digunakan mulai dari orang yang jabatannya itu tinggi, lalu diteruskan sampai kepada orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Contohnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman yang saya cintai. Nah, di sini jelas ya, dimulai dari yang memiliki jabatan paling tinggi, yaitu Bapak Kepala Sekolah, lalu dilanjutkan dengan wali kelas, sampai yang terakhir itu adalah teman-teman. Lalu penggunaan kalimat persuasif. Namanya juga teks pidato persuasif. Pasti ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu merupakan kalimat yang isinya itu adalah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, sebaiknya, harus, dapat, dan juga ada kata-kata yang memiliki partikel lah. Contohnya, marilah kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sini jelas ya, ada kalimat persuasifnya yang ditandai oleh kata marilah. Lalu kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu penggunaan kata emotif. Kata emotif ini biasanya merupakan kosakata yang berhubungan dengan perasaan, yang jika di dalam pidato persuasif ini tujuannya itu adalah untuk membuat pembaca atau pendengar itu tersentuh. Biasanya ditandai oleh kata percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, harap, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya kita lihat, semangat kebersamaan dan gotong royong harus diterapkan di dalam masyarakat. Nah, di sini kata semangat ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan kata emotif karena berkaitan dengan perasaan seseorang. Dan biasanya penggunaan kalimat ini akan membuat pendengar atau pembaca kita itu tersentuh dan biasanya itu mengikuti apa yang kita sampaikan di dalam pidato persuasif. Demikianlah pemaparan materi pada hari ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.